خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Para alim, para kiai, waktu khusus Sohibul Baik, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Selawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kehibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga melimpah kebanggaan para sahabat, para keluarga, dan para pengikut setianya. Allahumma Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ibu-ibu yang cantik-cantik. amin. Tidak ada yang ganteng ya? Cuman Pak Ustaz yang ganteng. Hari ini kita bersama-sama memperingati 1 tahun Hijriah wafatnya ibunda kita bersama, yaitu Ibu Nyai Asia. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Allahumma amin. Kalau saya mengkritik ibu-ibu boleh nggak ya? Boleh. Kita dikritik dudukan sebentar. Sering ya ibu-ibu ini ketika ada yang wafat dan meninggal, ucapannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan beliau husnul Khotimah. benar apa salah? Salah. Kan udah wafat. Yang benar mudah-mudahan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Allahumma amin. Kalau mudah-mudahan husnul khotimah berarti kita nggak yakin dong. Nah, nggak yakin kalau beliau husnul Khotimah. Jadi mulai besok diganti ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ibu Tutup pintu. Fulanah. Pada hari ini, hari ini mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Amin. Mudah-mudahan diluaskan kuburannya. Mudah-mudahan diterangkan kuburannya. Amin. Mudah-mudahan beliau dicuci, dibasuh, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bil ma'i wat talji wal barad, ya, seperti baju putih yang disucikan dengan air yang suci. Allahumma Amin. Jadi mulai ganti ya, mulai yang akan datang itu ganti
mudah-mudahan beliau ini mendapatkan tempat yang layak di sini. Ibu-ibu sekalian, saya mau tanya, ada yang mau nggak mati ada? Halo, ada yang mau nggak mati ada? Nanti sorangan wae di dunia. Inginnya hidup terus, panjang umur. Padahal kematian itu adalah satu hal yang pasti dan hidup itu sesuatu hal yang mungkin. Saya ingin tanya sama ibu-ibu, yang besok subuh masih hidup siapa? Angkat jari. Yakin ibu? Yakin? Kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita ya, Bu. Kisah ini ada di kitab Al-Majalis Saniyah. Nah, bagi yang ngaji kitab itu ada. Dulu di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman siapa? Nabi Sulaiman itu kan nabi yang punya mukjizat, bisa menguasai angin, bisa mengatur angin kemana-mana. Ketika itu Nabi Sulaiman sedang bersidang dengan para menteri. Nah, menterinya banyak bersidang. Lalu tiba-tiba di balik jendela itu ada yang tengok-tengok, nengok lagi, melihat pada seseorang, kemudian pergi, kemudian menengok lagi, ngintip dari pintu, dari jendela, kemudian pergi, kemudian nengok lagi dan melihat pada seseorang. Akhirnya setelah sidang ini selesai, salah seorang daripada anggota dewan, ada yang anggota dewan di sini? Ada, tapi bukan yang ini, bukannya. Dewan rumah. Dewan rumah. Wahai Nabi Sulaiman, apakah Anda melihat yang tadi kalau Allah Mati. Tak eta apakah tadi Anda melihat ada seorang yang tengok-tengok dari balik pintu? Oh ya, saya lihat. Apakah Anda tahu siapa yang ngintip-ngintip dari balik pintu itu? Oh, saya kenal. Ya, saya kenal. Siapa ya Nabi Sulaiman? Yang ngintip-ngintip itu siapa? Nabi Sulaiman menjawab, oh itu teman saya, malaikat Langsung si anggota dewan ini gemeter, takut. Ya Allah, kenapa dia tengok-tengok yang dilihat saya? Nggak melihat yang lain. Padahal di sini anggota dewan banyak. Anggota MPR-nya Nabi Sulaiman banyak, tapi kenapa melihatnya hanya kepada saya? Kata Nabi Sulaiman, mungkin kamu jadi pilihannya Israel. Ibu-ibu, ada yang namanya anaknya namanya Ridwan, ada yang namanya Malik, ada yang namanya Jibril, ada cucu saya Jibril. Yang namanya Israel udah ada belum? Coba sekali-sekali punya anak dikasih nama kalah penuh deket. Kalau dia datang bertamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa di luar? Israel. Kabur. Apa? Ya Israel. Aduh, kenapa dia melihat saya? Terus mungkin dia memilih Anda. Wah, kok itu saya ingin dijauhkan dari malaikat Israel supaya saya selamat. Terus kamu gimana? Nabi Sulaiman kan punya mukjizat, bisa membawa apapun melalui kekuatan angin, dan angin diperintahkan untuk kemana saja. Aku ingin jauh dari sini. Kata Nabi Sulaiman, lo kamu inginnya kemana? Yang jauh pokoknya dari sini, ya kemana?
Nah, kalau di kitab itu ke India. Ke Cina juga boleh. Kalau di kitab berdasarkan kitab India, anggap saja India. Ya. Sesuai kitab. Karena di sini banyak ahli kitab. Wah, banyak ahli kitab. Kemana ke India? Ya sudah begitu. Lalu Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, hendaklah engkau turunkan angin dan supaya angin ini diberangkatkan membawa orang ini menuju Iya. Esot. enggak 9 jam. Enggak, kalau ke Mekah kan 9 jam ya, Bu ini ya. Iya. Hanya beberapa detik sampai di India. Ternyata malaikat Israel udah nongkrong di sana. Langsung dicabut. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kematian itu pasti akan menjemput kamu sekalian. Kemudian malaikat Israel ini pulang menemui Nabi Sulaiman. Ditanya sama Nabi Sulaiman, Tuhan dari mana? Dari India. Lu tadi 5 menit yang lalu di sini tengok ke sana. Kok tiba-tiba ke India, ngapain bisa? Nyabut nyawa. Kok bisa ke sana tadi di sini? Ya karena saya dapat perintah dari Allah Ta'ala berdasarkan WA akhirat. Ya, WA bukan WA orang. Suaranya saya kerasin. Halo. Ini diganti. Batu. Pakai kabel. Halo. 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 Ini aja dulu, kalau ini nggak bisa itu. Kamu mah Korea sih ya. Ini apa untuk cadangan. Matiin dulu. Nyampe ente. Pasti nami. Nggak pula. Tuan Israel dari mana? Dari India. Loh tadi saya lihat di sini tengok-tengok. Kok tahu-tahu dari India ngapain? Nyabut nyawa. Kenapa? Kok bisa ke sana? Padahal tadi di sini. Karena saya dapat perintah dari Allah Ta'ala itu nyabut nyawanya si Fulan itu jam 5. Padahal jam 5 kurang 5 menit masih di sini di Palestina. Ya. Ini salah tulis, salah perintah, atau saya yang bacanya salah. Tapi kan kalau Allah Ta'ala nggak mungkin ya salah ya. Ini perintah Allah Ta'ala jelas, si Fulan itu supaya dicabut di negeri India. Maka walaupun orangnya masih di Palestina, sesuai dengan perintah Allah, pergilah saya ke India. Ternyata orang itu nyamperin kematian. Nyamperin Datanglah dia ke India, sampai India tinggal dicabut nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul Allah. Manusia itu akan mengalami 4 perampasan. Akan mengalami berapa? 4 perampasan. Yang 3 perampasan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita terima aja.
Yang tiga, kita nggak bisa menolak. Yang satu harus sekuat tenaga ditolak. Manusia akan mengalami berapa perampasan? 4. Yang nggak bisa nolak berapa? 3. Yang harus ditolak berapa? Perampasan yang pertama adalah nyawa kita. Sehebat apapun kita, kalau sudah saatnya mati, tetap mati. Tapi guru saya ngajarin, ada caranya supaya nggak mati. Mau diajarin nggak? Halo, mau diajarin? Kalau mau nggak mati, jangan hidup. Kalau hidup pasti mati. Itu yang cantik-cantik juga mati. Iya benar. Jadi kematian itu nggak pilih-pilih umur. Ya, biasa kiai-kiai lelucon kan pakai ini ya. Ibu-ibu duluan, saya belakangan juga. Oke, kalau saya belakangan ibu duluan juga. Monggo. Bolak-balik. Loh, kemarin itu ada seorang ulama besar, seorang ulama muridnya Ki Haji Khalil Bangkalan. Masih hidup, umurnya 170 tahun. Siapa yang baca beritanya? Ya, siapa yang baca beritanya? Ada 2 orang Indonesia yang umurnya panjang-panjang, tercatat ya di dalam catatan negara. Yang pertama adalah Mbah Koto. Mbah Koto orang Sragen. Ada orang Sragen? Oh, ya. Mbah Koto ini umurnya 146 tahun. Ada yang punya HP ada? Browsing Mbah Koto. Browsing. Maksud saya gini, saya ingin menyatakan pada ibu-ibu sekalian bahwa yang saya sampaikan itu Nyamper. Nyampe enggak? Obatnya. Jadi yang ngajauan nih. halo. Ini yang namanya digeser kedudukannya tapi tidak marah. Biasanya orang kalau digeser kedudukannya marah, sedih. Ya, tapi kalau saya digeser, saya buktikan saya tidak marah. Alhamdulillah. Hanya di sini yang bisa digeser adalah aqua kopi susu rumahnya. Enggak, itu lucu. Tapi kalau enggak diberikan beneran ya keterlaluan. Yang namanya kematian itu pasti akan terjadi. Tutupnya kemana? Ini. Gak marah. Gak marah, amplopnya double. Santai saja Pak, santai. Belum mandi. Saya sering ngaji sama ibu-ibu pengajian, terutama yang di kampung-kampung ya. Ibu-ibu pernah melihat nggak itu pohon kelapa? Lihat ya, pohon kelapa itu kan tinggi ke atas. Kalau pagi-pagi ibu-ibu nongkrong di pohon kelapa, di bawah pohon kelapa, apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Yang pertama banyak rontokan bunga kelapa, namanya manggar. Apa dalam bahasa Sundanya apa? Manggar sama. Ternyata manggar pun bisa jatuh. Kalau sudah saatnya jatuh, dia akan jatuh. Ada juga pentil kelapa. Kalau orang Jawa bilangnya bulo. Bulo. Cengkir itu lebih gede. Kalau cengkir itu sudah bisa untuk main bola. Kalau bulo itu untuk main kasti. Ya, namanya bulo. Ada bulo. Ya. Ada cengkir. Ada daugan. Ada juga kelapa
Betul ya? Saya ingin tanya ibu-ibu, dawegan sama kelapa tua dipetiknya banyakan mana? Enggak lah. Nah, coba kalau bulan puasa yang dipetik banyak apa? Di sini banyak dawegan itu ya. Hati-hati, hati-hati. Yang degan-degan itu akan dipetik lebih cepat. Yang tua males petiknya, biarin aja nongkrong di sana. Saya ingin tanya sama ibu-ibu, saya tanya sama ibu itu asli. Kalau yang pada ngebut di jalan itu, yang dawegan apa kelapa tua? Dawegan ya. Yang pada tawuran itu dawegan apa kelapa tua? Yang pada ribut-ribut ketika ada tawuran, ya itu dawegan apa kelapa tua? Ya kan? Yang tua kalau di rumah nggak mati-mati, betul ya Bu ya? Betul. Alhamdulillah. Jadi yang dawegan ini jangan merasa dirinya dawegan. Yang namanya kematian itu tidak pilih kasih. Yang tua kadang-kadang nggak mati-mati, yang muda-muda kadang-kadang sebab mati. Ada kalanya yang muda-muda jauh mati, yang tua kok nggak mati-mati. Alhamdulillah. Betul ya, Bu. Ketika Anda mati, itu kan perampas yang kedua itu merampas kecantikan Anda, merampas jasad kita, dirampas oleh adud. Adud itu cacing tanah. Itu yang cantik-cantik itu pipinya enak kata cacing tanah ya. Yang montok-montok pipinya itu paling enak. Kalau yang udah kempot, mungkin malas cacingnya makan, betul nggak? Jangan sombong. Yang namanya kecantikan itu kalau kita mengutamakan kecantikan lahiriah, kita akan salah langkah. Yang kita utamakan adalah kecantikan batiniah. Kalau suruh milih nih, laki-laki nih mana laki-laki? Nah, suruh milih ya, seandainya masih berjaga ini, suruh milih wanita yang cantik atau wanita yang berakhlak. Pilih mana? Hah? Berakhlak? Kalau saya pilih yang cantik dan dulu saya tanya sama anak saya, ya, anak saya kan mantunya orang Jatiluhur. Jadi saya itu mantunya itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, orang Sunda ada, orang Madura ada, ya, orang Jawa kebanyakan, ya, orang Sumatera juga ada, orang Pagar Alam juga ada, ya. Alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala memberikan saya anugerah besar. Semuanya baik-baik. Jadi salah kalau mengatakan bahwa orang ini begini, orang ini begini. Semua tergantung dari agama dan didikannya. Alhamdulillah. Orang sana orang sini sama aja. Kalau dia terdidik, dia itu berakhlak sama saja. Kalau sama saya sayang banget mereka semuanya itu. Alhamdulillah. Ibu-ibu ini yang cantik-cantik nih. Hati-hati ya. Ketika mati, ya bapaknya nangis sebentar, betul ya Bu? Ini. Alhamdulillah kalau saya sabar, saya dulu saya juga jomblo loh. Iya saya sedang jomblo ini. Curhat, ya curhat. Saya kemarin ya,
Kita kalau ngaji biasa sambil ketawa begini ya, nggak apa ya. Asal nggak berlebihan, nggak keluar dari garis. Ada ibu-ibu pada bertamu ke rumah saya silaturahim, bapak-bapak juga. Saya bilang ya alhamdulillah kalau sekalian mendapatkan pahala yang banyak. Lah kalau saya itu pahalanya sedikit kemarin bulan puasa. Kenapa sedikit? Karena Rasulullah pernah mengatakan rok'atani minal mutazawwij afdalu min sab'ina raka'atin minal azab. Benar ya? Nah, itu hadisnya sahih. Hah? Cepat ya? Ah ya, itu saya juga mau cepat karena itu. Ada yang 60, ada yang 70 ya. 2 rakaat orang yang punya pasangan hidup itu pahalanya lebih baik daripada orang jomblo yang sholat 70 rakaat. Kan rugi saya ya. Itulah sebabnya Pak Idil gak mau lambat. Langsung cepat. Apa sebab? Ya, jujur ini karena dalilnya ini jangan disalahin. Bapak punya dalil rok'atani minal mutazawwij afdalu min sab'ina raka'atin minal azab. Jadi 2 rakaatnya orang yang punya pasangan itu pahalanya lebih gede daripada 60 rakaat orang yang jomblo. Ya, mohon didoain ya, bareng-bareng bilang amin. Hah? Sebenarnya bisa pamit? Ini bukan rahasia nih, begini ya. Ini bukan rahasia ini. Kelihatan dari wajahnya Pak Kiai. Oh begitu. Kenapa wajahnya? Oh begitu. Alhamdulillah. Untung sudah dapat. Kalau belum dapat saya hari ini cari-cari deh. Ada cerita bu, cerita. Nggak tahu udah pada dengar belum? Sudah tahu ceritanya Romeo and Juliet? Hah? Belum. Kalau yang orang Jawa mana angkat jari? Sudah tahu ceritanya Roro Mendut dan Prana Citra? Hah? Hah? Belum. Yang orang Cina mana orang Cina? Ada orang Cina. Siapa yang tahu ceritanya Sampai dan Engtai? Sama ini, sama. Kalau di Eropa itu Romeo and Juliet, ibu-ibu lebih kenal. Kalau di Jawa itu Roro Mendut dan Prana Citra. Kalau di Cina Sampai Engtai. Kalau di Arab siapa? Laila Majnun. Laila. Nah ini ada Laila Majnun di Indonesia. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Wah mereka sangat saling cinta mencintai. Alhamdulillah kalau ceritanya Roro Mendut nggak jadi menikah karena dihalangi oleh Tumenggung Wirabuna. Iya harus tahu lah Kiai kok. Romeo and Juliet nggak jadi kawin. Mereka akhirnya mati, bunuh diri, ya minum racun. Ya. Kemudian kalau Laila Majnun juga begitu, ya akhirnya mati, ya mati sebelum menikah. Kalau ini sampai menikah. Begitu menikah mereka hidup dengan bahagia. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik, cantik banget. Allah Ta'ala menghendaki si wanita itu
sakit mendadak keras. Mungkin ketika itu ada COVID, siapa tahu itu zaman dulu. Akhirnya si istri itu meninggal. Ketika istrinya meninggal, sedihnya bukan main. Nangis siang hari, malam hari nangis ya. Karena saking sayangnya kepada istrinya yang sudah meninggal. Akhirnya dikuburkan. Setelah dikuburkan itu, si suami itu sambil menangis sambil nipasin, kuburan. Menangis kan? Ya dikipasi kuburannya tuh. Kata orang-orang setelah 1 minggu dikipasi terus tuh. Orang-orang kan pada sedih ya melihat cintanya kok setengah mati. Kan ya sudah direlakan, sudah 1 minggu dikubur ya sudah direlakan. Masa kuburannya sampai dikipasi terus begitu? Kata dia ini, kata si laki-lakinya, saya sudah rela mas, sudah 1 minggu ini. Nah terus itu kok dikipasi itu gimana? Dikipasi itu karena supaya kuburannya cepat. Kok begitu? Iya, karena dulu pernah janji. Pokoknya saya nggak boleh menikah lagi, salah satu dari kita nggak boleh menikah lagi kecuali kalau kuburannya sudah. Nah ini sudah cepat. Ibu-ibu hati-hati ya, ketika sudah mati suaminya akan cari lagi. Begitu juga kalau suaminya meninggal, istrinya juga akan cari. Itu kehidupan wajar ya. Wajar apalagi laki-laki. Wah, ini laki-laki lebih penting. Apa sebab? Ada ilmu medisnya ada kalau laki-laki. Apa sebab? Laki-laki dan perempuan itu punya alat reproduksi. Tahu ya alat reproduksi ya, tahu ya. Alat reproduksi mereka itu ada masa tumbuh, masa berkembang, masa muda, masa tua, dan akhirnya matang dan mati. Masa tumbuh, berkembang, muda, tua, matang, mati. Kalau yang laki-laki, yang perempuan ketika sudah tua dan mati dikeluarkan melalui haid. Kalau yang laki-laki nggak ada haid, sehingga yang muda, tua, matang dan mati itu akan menjadi racun bagi tubuhnya laki. Karena itu ini saya mau cari alasan yang benar ya. Jadi kalau ini protein itu kan kalau dinilai, dicek ya, diteliti itu kandungannya kan protein yang sangat kaya. Sama dengan telur itu kalau busuk buang. Nah buangnya gimana? Nggak bisa sendiri, kalau perempuan otomatis itu. Maka supaya cepat ada pembunuh. Karena itu laki-laki yang lama nggak menikah lagi ada, mohon maaf silahkan baca, saya punya tulisannya, akan punya kecenderungan kena prostat ya, dan kadang-kadang naik ke sini menjadi stroke ya. Jadi ibu perhatikan orang tua itu di samping kesedihan, tidak ada lagi yang menyediakan teh, tidak ada yang menyediakan kopi, tapi juga ada unsur itu. Sehingga akhirnya ibu-ibu bisa lihat. Mohon maaf, saya sebut namanya ASBY. ASBY itu ya, betul ya? Itu sebabnya saya mau cepat-cepat.
Alhamdulillah. Kaji ngomong apa nggak kedengeran. Perampas yang pertama adalah nyawa. Perampas yang kedua adalah cacing tanah. Perampas yang ketiga adalah merampas kekayaan Anda semua. Anda yang ketika punya istri, punya suami kaya, punya rumah, punya mobil, punya segalanya. Kalau istrinya mati, wafat, si suami cari lagi, maka gelang yang ibu pakai mau dipakai sama si dia. Betul? Betul. Kalau saya enggak. Apa sebab saya enggak punya gelang? Kalau punya mobil yang tadinya bersama dengan Anda, besok-besok sama dia. Kalau jual buruan, ya kalau nggak jual buruan awas. Ya, hati-hati. Oke ya, hati-hati karena itu kekayaan akan lebih baik kalau dimanfaatkan untuk investasi. Investasi terbaik adalah untuk mendidik, menyekolahkan, mondokin anak-anak. Mendingan kita nggak punya gelang, nggak punya kalung, tapi yang penting anak-anak terdidik. Apa sebab anak-anak terdidik itu mereka akan lebih baik ketika kita sudah tua, ketika kita sudah tidak bisa melakukan suatu hal. Anak-anak kita yang terdidik itulah yang akan mempokoro. Apa mempokoro bahasa Indonesianya? Yang akan melayani, akan merumah kita, yaitu mereka. Tapi kalau anak-anak yang tidak terdidik, apalagi tidak punya agama, ketika kita sudah tua mereka berdoa. Berdoanya apa? Ya Tuhan, kenapa bapak saya dan ibu saya tidak mati-mati? Itu banyak terjadi seperti itu. Tapi kalau anak-anak kita terdidik, apalagi bisa baca Fatihah, ya, bisa sholat dengan baik. Ibu-ibu, baca Bismillah itu 19 huruf. Malah kalau tanya sama para ajengan sama ibu-ibu, ya Ustaz, bukan 19, tapi 20. Hamzah wasolnya disimpan. Disimpan. Geser lagi tidak apa-apa. Baik. Jadi ketika ibu dan bapak ini wafat, maka keluarga dan ahli waris akan merampas, akan membaginya. Ya, kalau di Indonesia mungkin ada sistem gonogini. Gonogini ini dibagi rata 50% dulu. Setelah itu yang 50% diwaris. Tetap itu adalah bagian daripada keluarganya yang masih hidup. Dan kalau istrinya kawin lagi, suaminya kawin lagi, berarti ada harta kita yang diambil oleh mereka. Tapi kita harus ikhlas, itulah kehidupan. Yang keempat adalah perampasan yang harus kita lawan. Ketika dirampas, kita jangan marah. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, suatu saat Rasulullah SAW bertanya pada jamaah, Ayuhan nas atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata. Qal al-muflisu fina man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa daraba hada wa safaka dama hada fa yuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ma yuqda alayhi ukhidat khatayahum thumma turihat ilaihi faturiha finnar. Nauzubillahi min dzalik. Riwayat Muslim.
Suatu saat Rasulullah SAW bertanya pada jamaah, wahai jamaah, adakah kalian tahu siapa yang disebut orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, al-muflisina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut itu orang yang udah nggak punya harta benda lagi. Rasulullah mengatakan bukan itu. Al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Yaitu orang-orang yang datang di hari kiamat, dia punya pahala sholat, dia punya pahala puasa, dia punya pahala zakat. Wayati qasyata mahada, tapi dia suka menghujat orang lain. Nah, zaman dulu menghujat pakai mulut, sekarang menghujat pakai jari. Nah, mana yang punya jari dari mana? Saya ingin tanya, setelah bangun subuh begitu melek, yang dicari suaminya atau HP? Itu Pak, istri sekarang begitu. Berarti lain ya. Berarti lain katanya. Nah, jadi mulai sekarang besok bangun subuh yang dicari jangan HP, bapaknya. Nggak usah dicari, Pak Haji ada di pinggir. Ah gitu. Takutnya dikasih bantal. Dikasih bantal. Itu di sono, Bu, di sono. Beda, di sini beda. Bedanya sedikit banget. Alias sami mawon. Dulu itu ada pepatah salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung dari mulutnya. Kalau sekarang apa? Ya? Ganti salamatul insan fi hifdzil asabi'. Keselamatan orang tergantung dari jari-jarinya. Dan kalau menghujat zaman dulu itu ya berhenti sampai di telinganya yang dihujat sudah. Tapi kalau zaman sekarang yang namanya menghujat seluruh dunia tahu dan sampai kiamat gak hilang. Karena itu ibu-ibu, kita harus hati-hati kalau ada sesuatu, harus hati-hati, teliti sebelum membeli dan teliti sebelum menghujat, teliti sebelum membalas WA. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat Al-Quran dan ngajarin in ja'akum fasiqun binaba'in, apabila seorang fasik datang membawa berita, fatabayyanu, maka hendaklah kamu teliti dulu, kamu selidiki dulu, jangan asal. Yang berakibat antusihu qauman bijahalah, kita bisa melakukan perbuatan bodoh yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Naudzubillahi. Rasulullah mengatakan orang yang bangkrut itu orang yang datang di hari kiamat. Dia punya pahala sholat, dia punya pahala puasa, dia punya pahala zakat. Wayati qadsatul hada, tapi dia suka menghujat orang lain. Wa qadhafa hada, dia suka menuduh orang lain tanpa bukti. Wa kalama hada, suka makan duit orang lain. Ibu bayangkan ya, perutnya segede apa ya kalau makan 271 triliun. Masya Allah. Ibu tahu nggak hitung-hitungannya? Ini hitungannya gampang ya. Penduduk Indonesia itu kan kira-kira anggap saja 270 juta sekarang. Itu kalau 271 triliun dibagi 271 juta penduduk Indonesia, masing-masing dapat 10 juta. Dapat berapa? Jadi seandainya orang itu tiap hari makan, tiap hari makannya 10 juta, itu kalau makan sehari berapa? Uduk 10.000 ya. Siang-siang 15.000 padang. Berapa? 25.
Kemudian malam hari apa? Bakso berapa? 10.000 berapa? 35.000. Wah, berarti 1 juta masih sisa. Ini 10 juta. Tiap hari makan 10 juta. Maka duit itu akan habis 270 juta hari. 271 juta. Kalau tiap hari dia makan 10 juta, ibu bisa nggak kira-kira makan 10 juta satu hari? Hah? Bisa nggak? Ini saya, kalau saya bisa. Nah, kalau saya caranya gini, beli burung perkutut yang harganya 12 juta disembelih gitu. Kan ada ya, burung perkutut juara itu kan 12 juta. Disembelih, makan sate. Bisa saya. Ini ilmunya Bu Nawas. Dulu kan Bu Nawas itu kan kalau debat sama raja Sarunan, akhirnya raja itu bingung gimana cara ngalahin Bu Nawas. Bu Nawas ini dikasih duit, ini harus habis dalam sekian hari. Bisa nggak? Bisa. Apa yang dilakukan Bu Nawas? Tiap hari makan perkutut manggung. Habis. Jadi rajanya bingung, gede-gede. Memang Bu Nawas itu orang yang pintar tapi benar. Zaman sekarang kan banyak orang pintar tapi nggak beli. Wayakni waqad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa daraba hada, suka mukul orang lain. Mukul itu dengan segala aspeknya, bisa dengan tangan, bisa dengan siku, bisa dengan melempar sampah ke tetangga. Ada nggak yang gitu? Alhamdulillah nggak ada. Masa kebangetan banget gitu ya. Justru kita itu berusaha kalau bangun pagi-pagi ada sampah di sebelah tetangga, kita akan coba sapu. Saya punya guru namanya Kiai Haji Abdul Jalil, guru saya di Al-Quran. Dia itu kalau sudah sholat subuh, dia jalan-jalan bawa stick. Kalau dalam bahasa Jawa namanya ude-ude. Ude-ude itu bambu panjang kira-kira 1,5 meter diruncingin. Apa namanya bahasa Jawa Sundanya? Hah? Apa itu namanya? Saya dibilangin Pak Haji harus banyak makan kerupuk tasik. Kenapa? Biar bisa bahasa tasik. Ini rahasia diganti untuk gurih nggak dengar. Jadi makan kerupuk tasik. Nah, guru saya itu kalau setelah subuh itu dia jalan-jalan. Apa yang beliau lakukan? Beliau itu melihat got. Kalau ada got yang mampet, ada yang plastik itu ditusuk, dibuang. Itu tiap pagi sampai wafatnya. Jadi beliau itu ingin menjadi khairun nas anfa'uhum. Nah, orang yang bangkrut, sejatinya bangkrut itu ketika dia ahli sholat. Mohon maaf, ini ada gelas ya? Ada gelas. Nah, itu. Apa ya? Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ibu kan sudah berbuat gak adil sama saya. Hah? Saya bicara ibu makan. Kan gak adil. Oh ya. Tuangin, Bu. Jadi keadilan yang ketidakadilan yang diperbolehkan. Saya ingin tanya, penipuan yang diperbolehkan apa? Hah? Oh, biar suami senang. Nah, ya oke. Terus apa lagi? Yang biasa terjadi bulan-bulan Syawal apa? Penipuan yang diperkenankan. Akuanya geserin ketutupan. Ininya lapnya Umi jadi ketutupan. Apa? Membuat isi. Nah, itu pemalsuan itu, tapi diperbolehkan. Terima kasih.
Jadi ketika orang yang tukang sholat, tukang ngaji, tukang puasa, tukang zakat ini seharusnya masuk surga di stop sama Allah Ta'ala, di stop, tidak boleh masuk, masih ada urusan hakul adami, ada urusan hakul, maka kemudian diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diadili. Ada yang nuntut, ya Allah, nanti dulu jangan masuk surga dia. Kenapa? Ada urusan dengan saya. Apa itu? Utang kerudung belum bayar. Ada yang gitu, ada? Ada? Enggak lah, kalau di sini enggak. Jauh beda. Hakul adami, saya nuntut, ya Allah. Karena itu Rasulullah pernah ada orang mati syahid, sahabat mati syahid. Kemudian Rasulullah dipersilakan untuk menjadi imam. Rasulullah bertanya, dia punya utang nggak? Kalau punya utang, silahkan disolati jadi imam. Saya tidak usah ikut nyolati. Mati syahid lagi, bukan mati biasa. Mati syahid, mati perang fisabilillah. Itu ketika mau disolati, Rasulullah tanya dulu, ini punya utang nggak? Kalau punya utang nanti dulu, silahkan disolati. Saya tidak akan nyolati. Kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasul, aku yang nanggung utangnya dia. Oh, kalau begitu saya akan menjadi imamnya dia. Menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang sangat menjaga hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan vertikal kita kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama. Kesalehan vertikal dan kesalehan horizontal. Tidak boleh kita hanya di masjid saja, dikir saja, tapi sama tetangga, wah, suka nyikut, suka nyindir, suka riba, suka macam-macam. Ada lagi itu di daerah Jawa mana itu, buang kencing sama buang kotoran aja ke rumahnya. Ya Allah, itu otaknya di mana itu? Ya, otaknya di mana? Orang yang seperti itu bukan ahli surga. Orang ahli surga itu orangnya itu santun, lembut, pemaaf, tidak mudah marah, ya. Jadi orang yang masuk surga itu orang yang seperti itu. Orang yang keras susah masuk surga. Ya. Sampai jam berapa? Sudah hampir jam 12 tanpa terasa. Padahal belum selesai nih. Oke, sedikit lagi ya. Jadi cerita tentang yang orang yang masuk surga paling akhir, ceritanya nanti lain waktu. Lain waktu insya Allah. Kalau ada lagi 1 tahun lagi. Nah, kemudian diadili. Setelah diadili itu ternyata pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis. Fayuqtu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ma yudhalai ukhidat khotoyahum. Ketika semua pahalanya sudah habis, padahal yang menuntut masih banyak, masih beratus-ratus ribu, apalagi kalau pakai internet seluruh dunia, minta maafnya gimana coba, ayo. Maka ketika itu ukhidat khotoyahum, orang-orang yang pernah dizalimi, yang disakiti itu diambil dosa-dosanya dan kemudian dilemparkan ke wajah orang yang tukang sholat, tukang zakat, tukang puasa itu, dan akhirnya tukang sholat, zakat, dan puasa itu masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Intinya adalah ketika kita ngaji seperti ini, di samping kita belajar tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, kita juga harus bagaimana merubah sikap kita. Sikap kita yang tadinya itu egois harus dihilangkan. Sikap yang tadinya tamak dihilangkan. Itba'ul hawa
dihilangkan, ujub dihilangkan. Islam itu maju ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW merubah karakter bangsa Arab waktu itu yang tadinya bangsa ummi dan tidak punya akhlak, tidak punya adab, menjadi bangsa yang berkarakter. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Jum'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Surat apa, Bu? Surat apa? Ayat berapa? Nanti pulang-pulang lihat ya. Proses juga boleh. Surat Jum'ah ayat 2. Kalau mau sukses lihat itu ya. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan, dialah Allah Ta'ala yang mengutus pada kaum ummi itu rasulan, seorang utusan. Yatlu 'alaihim ayatihi. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik itu adalah perintah. Warattilil Qur'ana tartila. Pak Kiai Muhammad pernah berkata begini, Indonesia itu umat Islamnya banyak, lebih dari 200 juta, tapi kenapa doanya belum terkabul? Ya, kenapa doanya belum terkabul? Salah satunya adalah mungkin sholat mereka belum memenuhi syarat, di antaranya adalah rukun qaulinya belum benar. Oleh karena itu, salah satu supaya kita dua-duanya dikabul oleh Allah Ta'ala, kita harus sholatnya benar. Salah satu supaya sholat kita benar adalah kita perbaiki bacaan-bacaan sholat kita. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dan kemudian Rasul itu memperbaiki karakter akhlaknya, budi pekertinya orang-orang Arab yang tadinya budinya, toma, ibaul, hawa, ujub, takabur, hasud, sum'ah riya dihilangkan, menjadi orang yang suka menolong, orang yang lemah lembut, orang yang suka berjuang, orang yang tidak takut mati, orang yang tidak pernah menyerah, orang yang bersikap luas dan penuh hikmah. Orang-orang ini yang kemudian menguasai dunia. Wa yu'allimuhumul kitab, kemudian diajari Al-Qur'anul Karim, kandungan Al-Qur'anul Karim. Diajari bagaimana ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, supaya mereka itu terbiasa disiplin, berpegang pada hukum. Setiap kita melakukan sesuatu, dasarnya hukum, bukan atas dasar ngawur, ya, gitu ya. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah, dan al-hikmah. Al-hikmah itu apa? Insya Allah nanti kita terangkan dengan dongeng kisah Qur'aniyah dari Al-Qur'anul Karim yang mudah-mudahan bisa membuka wacana kita bahwa banyak sekarang ini orang Indonesia, orang Islam yang bisa baca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, tapi belum bisa mengambil hikmah dari Al-Quran. Dan hikmah dari Al-Quran inilah yang seharusnya umat Islam miliki, sehingga umat Islam bisa dikdaya lagi di alam semesta ini. Yang terakhir, para ibu sekalian, sekali lagi baca Fatihah ya untuk Ibu Asia. Mudah-mudahan beliau gimana tadi? Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang kalau WA jangan mudah-mudahan husnul khotimah. Tidak yakin dong husnul khotimahnya. Biridha'illahi wa biqasdil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal 'aidin al-faizin ya Allah wa iyyakum. Al-aidin al-faizin al-maqbulin wa la taj'alna wa iyyakum wa iyyahum minal asqiya al-maqbulin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana
وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاه، رب اجعلني مقيم الصلاه، رب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي. ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وفق الى اخر الطريق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 5% baru bilang dulu, biasanya dimatiin deh. Iya mas, matiin apa? Iya nih matiin deh. Biasanya kalau udah 8% suruh matiin. Tuh udah ini tuh mati sendiri sih kalau gitu.